A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas isinya kita masih dipertemukan ya dalam rangka wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr ya. Saling menasihati yang hak dan dengan penuh kesabaran. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sholawat dan salam semoga tercurah ya, kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia ini ya berbagai macam ya. Berbagai cara orang untuk bisa mempertahankan kehidupannya. Ada yang berprofesi sebagai dokter ataupun tenaga medis ataupun tenaga kesehatan. Ada yang berprofesi sebagai pengajar, pendidik, guru ya, ataupun juga dosen. Ya, hakikatnya dosen dengan guru sama. Ya, mereka ditugaskan oleh negara untuk bisa mendidik ataupun mengajar. Ada yang berprofesi sebagai supir ya, mungkin supir. Ada juga yang berprofesi sebagai pedagang swasta ya. Ada juga yang pegawai negeri ataupun pegawai swasta. Nah, ini kalau dilihat dalam monitor itu adalah yang berprofesi sebagai petani. Seorang petani yang lagi sedang mengambil buah singkong karena panen singkong ya. Tetap bersyukur ya, apapun profesi yang kita miliki tetap kita syukuri dan yakinlah ya, dengan kita mensyukuri apa yang menjadi profesi kita, insya Allah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman ya, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid ya. Jadi kita kalau mau bersyukur, insya Allah nikmat Tuhan akan bertambah. Tetapi kalau kita kufur, sesungguhnya insya Allah akan lebih pedih ataupun sangat pedih. Jadi apapun hasil pertanian kita, apapun hasil ya jerih payah kita sebagai apapun, ya, sebagai profesi apapun, yang penting tidak menyalahi aturan yang ada, baik norma-norma yang ada ya, terlebih aturan yang ada di dalam agama, itu insya Allah akan membuat kita hidup tenang ya, hidup tenang. Karena seseorang kalau ingin tenang hidupnya tentunya melaksanakan apa-apa yang menjadi perintah, apa yang ada di dalam agama maupun apa yang ada di dalam tatanan kenegaraan itu, atau dengan kata lain disebut hukum tata negara. Jadi setiap negara itu punya tatanan hukum sendiri-sendiri ya. Ada istilah hukum pidana, ada istilah hukum perdata ya, ada istilah hukum adat, dan ada juga hukum acara, baik acara pidana, acara perdata, ataupun hukum-hukum yang sifatnya itu berproses melalui adat. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tampak dalam monitor teknis untuk mengambil singkong ya, mencabut singkong ya, sangat praktis, yang harus
pakai tenaga yang luar biasa ya, itu sangat praktis. Cukup ya pakai alat yaitu tali sama kayu ya untuk mendongkrak daripada batang singkong tersebut. Sebelumnya ya itu dipangkas dulu batang singkongnya, kemudian diikatkan tali ya. Setelah diikat kemudian diikatkan lagi sama kayu, kemudian didongkrak. Nah, ini praktis ya bagi teman-teman ya mungkin yang mencabut singkong dalam kapasitas singkongnya besar-besar ya. Ini adalah hal yang sangat praktis ya. Tapi kalau cuman singkong yang ada di ladang atau di sawah, ini nggak usah pakai alat seperti ini, langsung dicabut saja bisa. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keterkaitan dengan syukur ini ya. Kalau kita seorang petani kadang panen, nah hasil panen ini ya ada kalanya ada yang dijual, ada yang disimpan ya, dan juga mungkin ada yang langsung dimanfaatkan ya. Maksudnya kalau panen padi ya langsung, ada yang sebagian dijemur kemudian digiling dan dijadikan beras ya. Tapi kalau rata-rata khususnya di pedesaan ya, panen apapun itu kadang-kadang orientasinya untuk dijual. Karena apa? Karena untuk memenuhi segala kebutuhan yang ingin dibutuhkan ya. Bisa jadi kalau seorang petani padi ya, kalau sudah panen biasanya langsung dijual. Singkong ya kalau sudah panen biasanya langsung dijual, dan lain sebagainya. Perlunya untuk apa? Ya tentunya untuk memperoleh keterkaitan dengan uang ya. Seperti orang bilang bahwa apakah yang dicari orang, katanya uang. Apakah yang diburu orang, katanya uang. Apakah yang dikejar orang pagi, siang, malam, dan petang, nah, katanya uang. Jadi orientasi kita kadang-kadang bangun tidur aja bagaimana untuk mendapatkan rupiah. Ini nggak menyalahi aturan, hanya saja keterkaitan dengan kebutuhan rohani itu juga penting. Karena keterkaitan dengan kebutuhan rohani ini diatur di dalam norma-norma ya. Baik itu norma hukum ya, norma susila ataupun norma adat serta norma agama. Yang prinsip adalah norma agama. Biasanya norma-norma yang lain itu tidak bertentangan dengan norma agama ya. Bahkan norma-norma yang lain itu menyesuaikan daripada norma agama. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keterkaitan dengan syukur tadi ya, berapapun hasil yang kita peroleh, apapun profesi kita, kalau kita sudah mendapatkan upah ataupun mendapatkan hasil, tentunya kita bersyukur ya. Insya Allah dengan syukur nikmatnya akan ditambah, nikmat Allah Subhanahu wa taala akan ditambah. Nah, berbagai macam cara untuk bersyukur di samping syukur kita melalui lisan ya, mungkin dengan ucapan alhamdulillah ya. Bisa jadi syukur melalui perbuatan ya. Perbuatan. Kalau sebagai pedagang ataupun sebagai PNS ya, itu biasanya diatur di dalam kitab Al-Quran itu 2,5%. Dalam agama itu diatur 2,5% itu untuk dizakati ya. Jadi 2,5% itu harus dikeluarkan karena untuk membersihkan hasil yang kita peroleh.
Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang begitulah kehidupan di desa. Ya. Bahkan kalau di desa itu ada upaya untuk saling, istilahnya itu, memberi. Ya. Tetangganya panen, kadang-kadang ada yang sifatnya itu memberikan sodakoh, ya, berupa apa yang ia miliki. Karena dengan sodakoh insya Allah mampu menolak bala. Ya, jadi kalau Rasulullah SAW senang bersedekah ataupun bersedekah, apa salahnya kita sebagai umatnya, umat Nabi Muhammad, ya, apa salahnya kita mencontoh baginda Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW itu dermawan, apa salahnya kita berusaha untuk menjadi orang yang dermawan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekelumit apa yang saya sampaikan, ya. Di sini tentunya saya mengajak pada teman-temanku semuanya tanpa terkecuali, mari kita berusaha untuk menjadi orang yang baik, dalam artian, ya, meningkatkan terus kualitas keimanan, ketakwaan kita, dan meningkatkan terus, ya, kemampuan kita untuk berbuat kebaikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Teriring doa, mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan lahir batin, ya, untuk dapat amal agama secara baik dan secara sempurna sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Lebih kurang itu, mari kita tutup bersama dengan doa khifarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang saya minta maaf. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.